Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas apakah rekomendasi bodoh dari engineer Jepang ya 6.000 km per liter itu memungkinkan atau tidak. Jadi kondisi bagaimana sih 6.000 km per liter itu aman? Karena jelas bahwa untuk motor-motor baru 1000 km itu nggak aman. Bahkan untuk motor ya sing biasa lah, Suzuki, Yamaha, Honda. Karena kemudian terjadi yang namanya fuel dilution pertama indikasinya. Terus vampir oli, kompresi bocor. Itu semua masalah yang berkaitan dengan oli. Ya kita abaikanlah orang-orang yang berargumentasi ngeyel bahwa fuel dilution itu bukan gara-gara oli, bahwa vampir oli itu bukan gara-gara oli, bahwa yang namanya kerak kemudian nyangkut di valve ring piston yang kemudian nggak bisa mengembang, itu bukan gara-gara oli katanya ya. Padahal kalau dipikir-pikir ring piston aus itu ya pasti gara-gara oli lah, karena olinya tidak bisa melumasi dengan baik. Ada yang ngambil teori lubangnya kecil atau apa, wis yang jelas sing dikai pabrikan kok yang ngono, dan terbukti yang mereka dari awal pakai oli bagus nggak mengalami seperti itu. Untuk bisa memungkinkan 6.000 km di sebuah motor itu banyak ya, banyak kondisinya. Yang pertama ya wis lah, kita ngomong dari sisi hardware-nya dulu. Hardware atau part mesin sekarang ini apa masih bagus? Karena ya banyak ya yang sudah tahu, sudah paham bahwa ya buatan Indonesia itu nggak sebaik buatan luar, terutama untuk merek Honda. Karena kalau merek lain ya yang dijual luar negeri ya sama, Yamaha diekspor, Suzuki diekspor, Honda mungkin ekspornya cuma Filipina, tapi nembus Malaysia nggak bisa, nembus Thailand apalagi. Yang dijual di Singapura kalau nggak salah yang buatan Thailand mungkin. Tapi yang Malaysia pasti rasanya buatan Thailand ya, yang dijual di sana. Tapi jelas part yang Indonesia itu nggak sebaik luar. Kita tentu nggak ngomong soal apa ya, misalnya bearing, karena bearing seringnya impor ya. Bearing itu ada yang impor juga. Yang lokal biasanya ya kayak piston, silinder, pemane, ya noken as, rocker roller gitu ya. Kualitasnya memang harus diakui nggak sebaik yang buatan Jepang gitu loh, entah dari apanya lah, tapi yang nggak sebaik buatan Jepang. Dan kita nggak ngomong yang pakai keramik, pakai apa jenenge moli itu ya, yang hitam-hitam. Yang nggak bikin nggak awet berikutnya adalah oli. Tentu oli yang dijual di Indonesia itu nggak sama dengan di luar negeri pastinya. Mungkin menyebutkan di labelnya ini sesuai sertifikasi API, oli bersertifikasi API. Tapi ya bukan, karena olinya tidak pernah diujikan ke lembaga API. Bahkan bisa jadi ujinya juga
eh, jauh lebih sedikit daripada yang dilakukan API. Bahkan sempat sampai ada yang ngomong ya lo ya, sertifikasi API itu dikeluarkan oleh SNI. Jadi ketika menguji SNI itu sudah dapat ikut sertifikasi API. Bohong kan ya itu ya. Jadi ya SNI nggak berhak dia mengeluarkan sertifikasi API. Yang berhak mengeluarkan sertifikasi API ya lembaga API. Juga ya pengakuan yang lain ya. Kita ya harus cek sendiri keaslian sertifikasi itu. Karena kalau sertifikasinya benar ya, apalagi sekarang zaman online, kita bisa cek langsung di website yang mengeluarkan sertifikasi tersebut. Dari sisi part oli itu sudah sangat mengurangi. Yang berikutnya juga adalah teknologi. Teknologi itu artinya ya apa yang berubah dari mesin zaman dulu dengan sekarang. Sekarang kompresi mesin itu makin tinggi. Jadi zaman dulu mesin itu kompresi rendah, 150 cc itu tenaganya nggak besar. Nah sekarang sudah beda, 150 cc tenaganya besar. Karena suhu mesin lebih panas, jadi sekarang makin banyak motor yang pakai radiator untuk membantu pendinginan. Jadi zaman dulu 150 cc itu tanpa radiator, kemudian jadi muncul radiator pakai minyak, pakai oli, pendingin oli. Terus sekarang pakai pendingin coolant khusus. Bahkan motor 125 cc pun ada yang pakai pendingin air. Juga ada teknologi kayak jet oil itu ya, yang membuat oli disemprotkan ke belakangnya piston. Ya tentu saja yang akan sangat meningkatkan suhu oli. Yang berikutnya ya, yang beda sekali ya, itu adalah suhu ya, temperatur. Jadi temperatur udara sekitar ya yang kita sebut itu. Kondisi negara kita itu beda. Kondisi negara kita itu cenderung panas dan panas sekali. Bahkan malam hari pun bisa mencapai 30 derajat Celcius. Nggak bisa disamakan dengan negara lain yang kalau musim dingin bisa sampai beku walau siang hari. Jadi saat siang-siang pun bisa ada hujan salju. Jadi ya kita harus harus paham bahwa nggak bisa sembarangan seperti itu, sembarangan mengikuti rekomendasi pabrikan. Ya pabrikannya sendiri ya bodoh ya. Entahlah yang di Jepang desainnya pakai kualitas komponen Jepang. Tapi misalnya ya pabrikan Jepangnya sana, insinyur Jepangnya sana tahu kondisi di Indonesia, ya harusnya mereka menyesuaikan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan kondisi di Indonesia. Nah kalau tidak menyesuaikan, ya itu namanya bodoh atau niatnya jahat. Sebenarnya masih memungkinkan ya ganti oli sampai 6.000 km. Tapi ada beberapa syarat. Dan syarat ini kebanyakan orang tidak akan bisa memenuhi. Syarat yang pertama tentu ya, kalau komponen mesin kita ngomong pakai standar ya, nggak modifikasi. Karena kalau sudah modifikasi ceritanya ya wis beda lah ya. Yang pertama adalah tentunya oli. Kita harus pakai oli yang terbaik ya, terbaik masa kini, bukan masa lalu. Karena yang di masa lalu sudah nggak ada lagi yang dijual sekarang, sudah habis. Oli terbaik masa kini ya, ada orangnya, ada Mesran SE40. Kalau
dicampur dengan aditif, ada Win, Formula, ada Uxol, ada Fukukawa, ada Vega, ada apa mana, Uni Oil, Uniloop. Dan ya kita bisa juga nyertakan masa oli luar macam Yacho ya, Yacho itu terbukti oke. Penulis rekomendasinya yang 5W40 karena yang penulis coba itu oke adalah yang Yacho itu. Oli FK juga lumayan, baik yang 20W50 maupun yang 5W50. Terus oli Raveno SPO ya tentu. Yang kemudian juga penting ya adalah cara pemakaian. Untuk olinya ini kita nggak bisa ya dari sebelumnya pakai oli nggak jelas, oli bawaan, oli ya yang bukan rekomendasi, terus ganti oli rekomendasi gitu. Nggak bisa ya langsung seperti itu, karena ya kalau sudah pakai oli ya yang nggak rekomendasi, sudah kadung beberapa waktu menggunakan oli yang nggak sip, ya pasti sudah ada aus, sudah ada masalah ya. Kalau sudah pernah pakai oli bawaan motor, jangan harap bisa mencapai 6.000 km olinya. Jadi jangan harap bisa awet 6.000 km. Kalau sudah pernah misalnya 500 km pakai oli bawaan, 1000 km pakai oli bawaan, jangan harap. Baru bisa aman kalau mulai dari kilometer 0 itu pakai oli rekomendasi. Yang berikutnya adalah ya pemakaian. Jadi nggak boleh ngebut, nggak boleh lebih dari 60 gini lah, 70 itu wes mepet kalau kita ngomong motor matic. Kalau ngomong motor lagi ya RPM nya jangan lebih dari 7.000. Karena apa? Karena kualitas komponen ini kan lebih rendah. Pakai RPM tinggi ya pasti nggak kuat lah. Terus suhu kalau panas sekali ya nggak akan bisa. Jadi ya kayak daerah Jakarta, daerah Surabaya, Pontianak, yang daerah panas-panas lah, Jogja, Semarang, daerah panas itu nggak bisa ya olinya bisa tahan gitu ya. Jadi mungkin cocoknya untuk mereka yang pendek-pendek juga. Jadi kalau untuk jarak jauh, wah, wis nggak akan kuat lah olinya. Kalau sudah nggak kuat olinya rusak, ya mulailah komponennya yang rusak. Kalau kualitas mesinnya bagus, olinya bagus, 6.000 km aman ya, walau pemakaiannya ngebut, walau suhunya panas. Tapi kalau ya karena komponen mesin kita itu nggak sebaik yang di luar, ya jadinya kita harus ngalah dari salah satu. Kalau kalem, suhunya agak dingin, bisa lah 6.000 km. Tapi kalau butuh kencang, suhunya panas, nggak bisa dah 6.000 km. Dalam kondisi ideal mungkin cuma 4.000 kali. Apalagi mesinnya adalah mesin pakai radiator. Jadi walau ada radiator, ada pendingin, tapi kan olinya kena langsung ke pistonnya, ke silindernya, nggak kena bulan kan, tapi kena langsung ke mesinnya, ya pasti terpengaruh juga lah. Jadi ya itu sih kondisinya. Oleh karena itu penulis sering ngomong engineer Jepang itu bodoh, karena ya
nggak memperhitungkan faktor-faktor itu. Karena nyatanya di dunia nyata oli itu terpengaruh oleh cara pemakaian, terpengaruh oleh kualitas partnya, terpengaruh kualitas olinya, terpengaruh oleh suhu sekitar. Nah, kalau kemudian disamakan ya rekomendasinya antara Jepang dan Indonesia, ya itu sesuatu yang bodoh. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.